Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Herani dari kelas PAI 3A dengan NIM 21200030 akan menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan Islam guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Wahab Fahruk, MPD. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih itu kurikulum pendidikan Islam? Kurikulum pendidikan Islam merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam, diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan pelajar. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Ini bermakna, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan pelajar. Selanjutnya ialah metode kurikulum pendidikan agama Islam. Metode yang perlu digunakan, menurut Malik Fajar, 1998, haruslah memiliki dua landasan. Pertama, landasan motivasional, yaitu pemupukan sifat individu peserta didik untuk menerima ajaran agamanya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, landasan moral, yaitu tertanamnya nilai keagamaan dan keyakinan peserta didik sehingga perbuatannya selalu mengacu pada isi jiwa dan semangat akhlak karimah. Selain itu, supaya tersusunnya tata nilai value system dalam peserta didik yang bersumber pada ajaran yang otentik sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan zaman. Oleh itu, pendidikan agama Islam harus berorientasi pada penyadaran dalam ketiga aspek di atas. Ketiga aspek tersebut dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Selain metode, di dalam kurikulum pendidikan Islam, di dalamnya juga memuat materi kurikulum pendidikan Islam. Selama ini, kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah atau keimanan, syariah atau keislaman, dan akhlak atau ihsan. Tiga ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiganya lahirlah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Namun, konten pendidikan agama Islam semacam itu belum sepenuhnya mampu menjadikan peserta didik memiliki keunggulan yang utuh dan integratif dalam dirinya, sebab Islam perlu dijabarkan lebih luas seluas jagat raya ini. Menurut Mujtahid 2011, kurikulum pendidikan agama Islam seharusnya bersentuhan dengan segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis serta penalaran logis dan hasil observasi yang kaya dengan pengetahuan dan pengalaman hidup dan kehidupan. Sedangkan menurut Al-Abrashi dalam Ahmad Tafsir 1994 mengemukakan bahwa dalam merumuskan kurikulum atau materi pendidikan Islam harus mempertimbangkan 5 prinsip. Pertama, mata pelajaran ditujukan untuk mendidik rohani atau hati. Kedua, mata pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntunan cara hidup. Ketiga, mata pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmiah. Keempat, mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Terakhir, kelima, mata pelajaran yang disampaikan harus membingkai terhadap materi lainnya. Jadi, ilmu yang dipelajari berguna untuk ilmu lainnya.
Dalam kurikulum pendidikan Islam, untuk menentukan hasil atau proses dari sebuah kegiatan dan aktivitas memerlukan apa yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam diri siswa. Menurut Uwaya Nurkancana dan Sumartana 1986, bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh suatu pendidikan. Kedua, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Tiga, untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus mengulangi kembali bahan-bahan pelajaran yang sebelumnya. 4. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan atau jenis jabatan yang cocok untuk peserta didik tersebut. 5. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi guna menentukan apakah peserta didik dapat dinaikkan kelas atau tidak. 6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Terakhir, untuk menafsirkan apakah peserta didik telah cukup matang untuk dilepaskan ke masyarakat atau untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi mempunyai makna bagi berbagai pihak. Evaluasi bermakna untuk semua komponen proses pengajaran, terutama siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan sekolah atau kampus itu sendiri. Dari hasil evaluasi ini sangat menentukan langkah serta kebijakan yang akan direncanakan berikutnya. Evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam tidak hanya diukur dengan alat atau instrumen tes tulis, melainkan dapat dilihat dari segi performance, akhlak, dan tindakannya. Perlu kita ketahui, tiap jenis kurikulum mempunyai ciri atau karakteristik, termasuk pendidikan agama Islam. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Majid 2004, menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia. Tujuan pendidikan Islam yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian harus sesuai dengan tindakan pendidikan, memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat, tidak bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam. Rancangan kurikulum harus realistis, harus memilih metode dan pendekatan yang relevan. Kurikulum pendidikan Islam harus efektif, harus sesuai dengan berbagai tingkatan usia peserta didik, dan memperhatikan aspek pendidikan. Baik, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan sentral, menentukan kegiatan dan hasil pendidikan. Penyusunannya memerlukan fondasi yang kuat didasarkan atas hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Kurikulum yang lemah akan menghasilkan manusia yang lemah pula. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.